Ya, selamat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Hari ini kita akan membahas tentang peluang. Nah, peluang ini merupakan materi SMA, ya bukan untuk SMP. Cocok untuk adik-adik yang sedang belajar peluang di sekolahnya. Adik-adik yang baru belajar peluang di sekolahnya, silakan tonton video ini sehingga adik-adik lebih memahami sehingga adik-adik lancar mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Ya, langsung aja kita lihat soal yang pertama ya. Nah, ini soal ini diambil dari suatu buku ya. Sebuah kotak berisi 5 kelereng putih dan 3 kelereng hitam. Jika dari kotak tersebut diambil 5 kelereng sekaligus secara acak, peluang terambil minimal 2 kelereng hitam. Ya, jadi di situ ada 5 kelereng putih, 5 putih, dan 3 kelereng hitam. Ya, terus diambil 2 kelereng. Berapa ya? Jika terambil 5 kelereng ya. Nah, jadi diambil 5 kelereng. Ya, pengambilannya 5 sekaligus. Nah, terambil minimal 2 kelereng hitam. Nah, berarti kemungkinannya apa? Jadi dari uh, pengambilan 5 ini ya, diambil 5 minimal 2 hitam. Nah, berarti kemungkinannya adalah 2 hitam dan 2 hitam dan 3 putih. 3 putih betul ya, 3 putih. Atau kemungkinan yang lain apa? Tiga-tiganya hitam ya, tiga-tiganya hitam dan 2 putih gitu ya. Karena totalnya 5 ya. Jadi 2 hitam, 3 putih atau 3 hitam, 2 putih. Nah, nah sekarang kita lihat dulu ininya apa kemungkinannya 2 hitam, maka peluangnya sama dengan ya hitam. Nah, coba lihat hitamnya dulu ya. Hitamnya ada 3 ya. 3 dipilih 2, maka kita tulis 3 kombinasi 2 gitu ya. Terus 3 putih. Ya, 3 putih berarti 5 dipilih 3, 5 kombinasi 3. 5 kombinasi 3. Nah, atau berarti ditambah ya. Nah, sekarang hitam ya. 3 hitam ini dipilih dari 3 hitam, maka 3 kombinasi 3. Sedangkan 2 putih ini dipilih dari 5 putih. Berarti dikali dengan 5 kombinasi 2. Ya. Nah, selanjutnya total total ininya kelerengnya ada sebanyak 8 ya. Maka ini 8 kombinasi 5 gitu ya. Nah, mengapa 5? Karena total pengambilan bolanya ada sebanyak 5. Ya, nah 3C2. Yuk kita hitung 3C2 berapa? 3 kombinasi 2 itu sama aja dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Ya, 1 faktorial dapatnya dari 3 kurang 2 ya. Ini adik-adik dapat 3 ya. Sedangkan 5C3 kita hitung ya. 5C3 itu 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 2 ini dapatnya dari 5 kurang 3. Sehingga jadinya 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial kali 2. Nah, ini kita coret, maka dapatlah 10. Ya, 3C3 kalau angkanya ini sama, pasti hasilnya 1. Nah, 5C2 itu sama aja dengan 5C3. Ada ya, 5C2 ya. C3 itu sama aja yaitu 10. Ya, sedangkan 8C5 sama dengan ini 5 faktorial kali 3 faktorial begitu ya. 3 faktorial datangnya dari apa? Dari 8 kurang 5. Nah, ini 8 faktorial. Langsung saya jabarkan 5 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, ini kita coret ya. 3 faktorial ini berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya 6 ya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 56.
Ya, ini 30, maka hasilnya 40/56. Begitu. Jawabannya semuanya penyebutnya 28. Berarti bagi 2. 20/28. Ya, 20/28 adanya di pilihan yang C. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, adik-adik. Oke, semoga jelas. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Terus, nomor 39. Diketahui dari sebuah kantong terdapat 5 merah dan 3 kuning. Akan diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Nah ini ya, ngambilnya ini satu persatu tanpa pengembalian. Ada 5 merah, 3 kuning, diambil 2 bola. Nah, satu persatu tanpa peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama, ini pertama merah ya, dan bola kuning pada pengambilan kedua. Ya, nah berarti peluangnya sama dengan peluang ya. Ya, peluang yang ditanya berarti peluang merah pada pengambilan pertama gitu ya. Nah, dikali dengan peluang kuning pada pengambilan kedua gitu ya. Nah, ini boleh aja ditulis peluang merah dikali dengan peluang kuning per ya gitu ya. Setelah merah diambil begitu ya. Boleh nulisnya gini ya. Nah, kita lihat merahnya ada berapa. Nah, totalnya ada sebanyak 5. Ya, 5 bola dipilih satu, maka 5 kombinasi satu. Nah, kombinasinya tidak perlu ya, karena dipilih cuma satu doang ya. Jadi ini satu bola dipilih gitu ya. Nah, satu bola, ya ini juga satu bola gitu ya. Nah, kalau pemilihannya cuma satu bola, tidak perlu pakai kombinasi ya, supaya lebih cepat ya. Merahnya ada berapa? Ada 5, sedangkan total bolanya ada sebanyak berapa? 5 tambah 3 berarti 8 ya. Berarti 5/8 ya. Ya, saya ulangi ya. Ada 5 merah, ada 3 kuning. Sehingga totalnya 8 ini. Jadi merah itu 5, peluang terambilnya merah 5/8. Dikali dengan peluang terambilnya kuning ya. Kuning ada sebanyak 3. Nah ini 3 per berapa? 3/7, jangan 3/8. Nah mengapa begitu? Karena tadi pada kejadian pertama merahnya sudah diambil satu. Ingat ya, yang pertama terambil merah dan tidak dikembalikan. Ini ya, tidak dikembalikan. Nah, jadi merahnya ada sebanyak 4 sekarang. Ya, sehingga totalnya ada sebanyak 7 itu ya. Nah, berarti peluangnya 15/56. Ya, 15/56 adanya di pilihan yang E. Oke, saya rasa udah jelas. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 40. 40 ya. Oke, soalnya seperti itu ya. Diketahui dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 4 bola biru, ya 5 merah, 4 biru, 3 hijau ya. Ada kotak begitu ya. Jika dari kotak tersebut diambil 2 bola secara acak. Nah, berarti ini ngambilnya 2 bola ya. Nah, tidak disebutkan ngambilnya satu persatu atau sekaligus. Kita anggap aja ngambilnya 2 sekaligus gitu ya. 2 sekaligus. Terus peluang terambil 2 bola berwarna sama. Oke. Nah, warna sama artinya apa? Ya, dua-duanya merah atau dua-duanya biru atau dua-duanya hitam begitu ya. Hijau ya. Dua-duanya hijau ya. Nah, berarti peluangnya adalah ya merahnya ada 5, dipilih 2 merah ya. Berarti 5 kombinasi 2. Ditambah birunya ada 4, dipilih 2. Berarti 4 kombinasi 2. Ditambah hitamnya ada 3, dipilih hijau ada 3, dipilih 2. Nah, berarti 3
kombinasi 2. Ya, oke, total bolanya ada berapa ini? 9, 12 ada dia, 12 bola ini ya. Nah, berarti bawahnya 12 kombinasi 2 gitu ya. Iya, oke. Nah, selanjutnya kita hitung ya 5C2. Nah, cara cepat menghitung kombinasi 2, 5C2 adalah setengah dikali dengan N dikali adiknya N-1 gitu ya. Nah, kalau 5C2 berarti setengah kali 5 kali adiknya 5, yaitu 4 ya. Maka jawabannya 10. 10. Nah, kalau 4C2, 4C2 berarti setengah kali 4 kali adiknya 4. Nah, ini jadinya 6. Nah, 3C2 ya hasilnya setengah kali 3 kali 2. Ya, hasilnya 3 ya. Sedangkan 12C2 berarti setengah kali 12 kali 11 ya, 66. Ya, nah ini jadinya 19 per 66. 19 per 66 adanya di pilihan yang A. Ya, oke, silakan adik-adik amati dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 41. Ya, silakan adik baca dulu. Hmm. Hmm. Ya, kotak A gitu ya. Kotak A berisi 3 hitam, 4 putih. Kotak B berisi 4 hitam dan 3 bola putih. Nah, ini ada kotak A ya. Kotak A berisi 3 hitam ya. 3 hitam dan 4 putih gitu ya. Nah, ini kotak A. Ya. Lalu ada kotak B. Ya, kotak B berisi 4 hitam dan 3 bola putih. Ya. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak A lalu dimasukkan ke dalam kotak B. Ya. Jadi diambil satu bola terus dimasukkan ke situ ya. Diambil satu peluang lalu masukkan ke kotak B. Peluang sebuah bola yang terambil dari kotak B adalah, jadi ini dari kotak B ini sekarang diambil satu bola gitu ya. Ya. Peluang bola yang terambil dari kotak B adalah hitam. Nah, pertanyaannya peluang hitamnya sama dengan berapa gitu ya. Nah, peluang hitamnya sama dengan berapa? Hitam dari kotak B gitu ya. Nah, berarti kemungkinannya begini ya. Yang pertama ya, kemungkinan yang pertama adalah uh, terambil hitam dari kotak A, lalu dilanjutkan dengan hitam dari kotak B gitu ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah putih ya. Yang pertama diambil putih, lalu hitam kotak kedua ya. Ingat yang kedua harus hitam ya. Nah, jadi yang pertama ini bisa hitam bisa putih ya. Nah, berarti ini peluangnya apa? Yang pertama peluangnya hitam-hitam ya. Hmm, jadi ini hitamnya ada 3 ya. Berarti ini 3 per ya. Ini peluang ini saya tulis peluang itu ya. Nah, supaya simbolnya benar ini. Ya, maka ini peluangnya peluang sama dengan ya hitam dari sini berapa peluangnya? Ya 3/7 dikali dengan, nah jadi hitam di sini diambil dan otomatis di sini bertambah satu hitamnya. Berarti ada berapa hitam sekarang? Ada 5 hitam gitu ya. 5 hitam. Nah sekarang totalnya di sini ada 8. Maka peluang terambilnya satu hitam dari sini adalah berapa jadinya? 5/8 gitu ya. Ya 5/8 sehingga jadinya 15/56 gitu ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua putih hitam gitu ya. Nah,
peluang terambilnya putih dari kotak pertama. Ya, nah ini peluang adalah 4/7 ya. Jadi putihnya ada 4, totalnya ada 7. Nah ini putihnya udah diambil di sini, maka otomatis putih di sini jadi berapa? 4 putih, ya 4 putih. Maka peluang terambilnya hitam adalah 4 dibagi dengan totalnya, 4 dibagi 8 begitu ya. Jadi ini 4/8. Nah ini sama dengan 16/56. Nah sehingga peluang secara keseluruhan adalah 15/56 ditambah dengan 16/56. Jadi ini 31/56. Ya, jawabannya ada ya, yang A. Ya, baik, saya rasa sudah jelas yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, 42. Ya, 42. Diketahui dari 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan akan dipilih 4 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Peluang terpilih keempat orang tersebut adalah, nah berarti ada 7 laki-laki dan 5 perempuan. Ya, peluang terpilihnya 3 laki-laki dan 1 perempuan adalah berapa? Gitu ya. Ya, laki-lakinya ada 7 dipilih 3, ya maka 7C3 dikali, nah kata dan berarti kali ya, 5C1. Nah 5C1 dibagi dengan totalnya ada sebanyak 12. Nah ini totalnya, total orangnya ada sebanyak 12. 5 tambah 7. C berapa? Ya C4 ya, 12C4 karena dipilih 4 begitu ya. Maka pernya pembaginya adalah 4. Ya, 7C3. Yuk kita hitung 7C3 berarti ini 3 faktorial, 4 faktorial. Nah, 4 datangnya dari mana? 7 kurang 3. Nah, ini 7 faktorial ya. 7 faktorial dijabarin jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Itu ya, 3 faktorialnya berarti 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial tetap 4 faktorial. Nah, ini kita coret. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Coret dengan ini ya. Berarti 35. Ya, kalau 5C1 ya kalau ini angkanya 1 pasti hasilnya 5 ya. Iya. Nah, sekarang 12C4. Iya, berarti ini 12 faktorial. 8 faktorial kali 4 faktorial. Nah, 8 ini dapatnya dari 12 kurang 4. Ya, ini jadinya 8 faktorial kali 4, 3, 2, 1. 12, 11, 10, 9, 8. Nah, faktorial. Coret faktorialnya. 4 kali 3, 12 ya. Nah, 2-nya coret dengan ini ya. Nah, berarti hasilnya adalah 11 kali 5 kali 9. Dan tidak perlu dikalikan ya. Biarin aja begitu. 11 kali 5 kali 9. Nah, ini kita coret ya. Nggak ada lagi yang bisa dicoret, nah berarti sudah sederhana. 35/99. Ya, nah jadi jawabannya ada ya. 35/99. Hmm. Nah baik, ya udah kita bahas yang ini, kita cukupkan ya. Apakah masih ada soalnya? Oh masih ada nih ya. Diketahui satu saat kartu Bright diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambil kartu as atau kartu skop. Nah, adik-adik yang belum tahu kartu, saya terangkan dulu tentang kartu remi ini ya, kartu Brights. Ya, kalau adik-adik tidak kenal kartu remi, nggak bisa menyelesaikannya. Nah, kartu remi gambarnya ada gambar merah yang berwarna apa ini hati dan berwarna wajik gitu ya. Nah, terus ada yang warnanya hitam ya, hitam yang begini ya, keriting. Nah, gitu ya. Sama skop satu lagi ya. Nah, gitu ya. Nah, masing-masing ini tanpa joker ya, jumlahnya
banyaknya ada sebanyak 13. Nah, ini 13 kartu, 13 kartu. Nah, sehingga totalnya ada 52 kartu. Nah, masing-masing ini ada kartu as gitu ya. Nah, ada kartu as, semua nih punya kartu as ya masing-masing. Nah, ada yang bernomor 2, nomor 1 nggak ada ya. 3, 4, 5, sampai 10, nomor 10. Lalu ada Jack, Queen, King gitu ya. Nah, semua begitu ya. Ini sama ini ya, sama ya. Nah, jadi kartu as ya di sini kartu as ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kartu skop ada sebanyak berapa? Ya ada sebanyak 13 gitu ya. Ini saya tulis ini 2, 3, 4 dan seterusnya ya. 10 sampai nomor 10, lalu ada Jack, Queen dan King gitu ya. Nah, berarti total kartu ya, kartu as ya, N banyaknya kartu as gitu ya. Atau ya, atau skop ya. Skop itu sama dengan 4 ditambah ya kartu asnya 4, kartu skopnya ada sebanyak 13. Nah, entar dikurangi 1. Mengapa dikurangi 1? Karena ada yang tumpang tindih ini ya, as yang skop gitu ya. Skop dan as gitu ya. Oke. Maka totalnya ada sebanyak berapa ini? Sebanyak 16 ya. Ya ada Dedek bisa hitung ya. Ini kan totalnya 13 ya kan. Nah, ini kan 13 ya. Kartu skopnya ada 13 ditambah dengan 3 kartu as begitu ya. Nah, as ini kan sudah dihitung ya. Jadi 13 ditambah dengan 3 ya 16 gitu ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Maka peluangnya jadi berapa? Ya, anaknya ya. Set. Ya, maka peluang ya. Yang dimaksud adalah 16 dibagi dengan 52 gitu ya. Dikecilin, disederhanakan jadi 8/26. Ada nggak 8/26? Oh, nggak ada juga ya. Kecilin lagi ya. 4/13. Ada nggak 4/13? Ada ya. Jawabannya adalah yang A. Nah, baik. Demikian penjelasannya. Apakah masih ada soalnya? Kita cek. Oh, udah habis soalnya ya. Baik, untuk belajar pencacahan permutasi kombinasi dan peluang, adik-adik silakan lihat di playlist tersebut. Ya, yang belum subscribe, ayo subscribe, aktifkan lonceng notifikasi supaya adik-adik tetap terhubung dengan channel saya dan mudah mencari pada saat membutuhkan. Ya, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, jangan lupa tinggalkan komentar pada kolom yang sudah disediakan. Ya, sampai jumpa.